Meski dalam prakteknya kita tahu sendiri yang terjadi. Artinya apa yang mau saya katakan, bahwa sebenarnya barang ini sudah jadi. Barang ini sudah jadi. Tinggal momentum. Tinggal momentum, dan ini yang harus dikampanyekan. Ketika proses pembentukan ini, rakyat, khususnya pemuda harus ada di situ. Kau harus ada di situ. Fernando harus ada di situ. Bukan elit itu. Kalian pelaku. Sama persis ketika keraguan Bung Karno mau memproklamirkan Republik ini. Sehingga kawan-kawan muda itu melakukan penculikan. Lahirlah naskah yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nantilah kita atur berikutnya, kan begitu. Ke teman-teman saya sampaikan, kita dalam proses perjalanan ini akan menghadapi 3 klaster. Pertama, klaster napa jago-jagohon, hamida baruan, om manahun, kangkung genjer, dan segala macam. Oke. Yang kedua, klaster yang menyandarkan harapannya kepada tokoh, bahkan cenderung melakukan kultus terhadap tokoh ini, yang notabene tokoh ini tidak pernah serius untuk membangun kampung halamannya. Seolah-olah aja ini, dalam bahasanya Parles, untuk berak pun harus panggil orang dari luar untuk bangunnya. Yang ketiga adalah yang menolak. Kalau yang menolak, mereka bangun dengan asumsi sumber daya alamnya mana. Itu lebih rasional, kan? Kita berdebat di situ loh. Tapi terlepas apapun itu, persoalannya sekarang ini sudah RUU, bos. Sudah ada Ampres. Proses dasar hukumnya, proses terlepas soal bagaimana proses perjalannya, dasar hukum pembentukan RUU Tapanuli ini, dari 27 syarat yang dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah nomor 129 tahun 2000, 26 itu sudah terpenuhi. Tinggal 1, rekomendasi DPRD Sumatera Utara. Dan itu ada pansusnya. Sampai hari ini, 12 tahun peristiwa berselang, hasil rapat pansusnya yang dibiayain dari duit kita, yang dibiayain dari duit rakyat, itu tidak pernah dibuka. Itu dulu aku bilang evaluasi ditatap. Kenapa nggak kita gugat itu dulu? Karena itu duit rakyat. Sudah ada studi kelayakan, Kepri dan lain-lain. Pada saat yang sama, tahun 2008, Presiden SBY sudah menyampaikan 15 rancangan undang-undang kepada DPR RI. 15, nomor 15 itu adalah RUU Provinsi Tapanuli. Yang membuat 7 kabupaten kota: Taput, Kumbahas, Toba Samosir, Toba, Nia Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga. Lagi-lagi politik. Kenapa? 2008, Depdagri itu mengadakan penelitian, 10 tahun evaluasi. 80% daerah otonomi baru gagal. Sehingga harus ada, tanda petik, sebuah peristiwa politik untuk dilakukan moratorium. Tanggal 3 kejadian, tanggal 4 SBY menyatakan moratorium. Tapi sejak 2009 sampai 2014 kita hitung berapa daerah otonomi baru yang lahir, termasuk Kaltara di 2012. Pertanyaannya, kenapa Tapanuli tidak disahkan, tidak dibahas dan dilanjutkan? Dari segi peraturan perundang-undangan, kewenangan domainnya itu sudah dilakukan. Ini akhirnya jadi tumpuk-tumpukan sampah gitu loh. Di sini 27 syarat berdasarkan Undang-Undang 2399 dalam tingkat operasionalnya lewat PP 129 tahun 2000. Di sisi lain, Presiden sebagai eksekutif yang berhak mengajukan rancangan undang-undang juga sudah menyampaikan ke DPR. Bahkan sudah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kehakiman untuk melakukan pembahasan. Ada 2 kepentingan undang-undang di sini. Kepri lahir karena begitu juga. Setelah itu, DPR RI minta fatwa dan dijalankan. Lahirlah Kepri, lahirlah Kaltara. Jadi sebenarnya barang ini sudah jadi, hanya momentum. Nah, maksudku
kita tidak boleh terlena di sini. Kita juga tidak boleh cuek. Kadang-kadang kan teman-teman dari Medan, dari Siantar kalau datang ke Toba atau segala macam seolah-olah menjadi tamu di sini. Tidak mengenal. Era 90-an sampai 90-an akhir, konsentrasi pembangunan Sumatera Utara itu adalah Medan. Demografinya sudah sempit, direlokasilah bandara itu. Sehingga mendorong kota satelit. Begitu juga dengan Jakarta. Kenapa disebut Jabotabek? Karena konsentrasi pasti kepadatan penduduk, demografi, pertumbuhan dan segala macam itu. Tang boy banyak kok kawin narambolodong provinsita, adong Kapoldata. Ada gubernur kita, ada universitas kita. Ada lapangan terbang kita, ada kebanggaan kita. Dan ini hutang sejarah yang harus kita tuntaskan. Terima kasih. Oke, makasih kepada Bang Maruf. Tepuk tangan dong dari kawan-kawan. Jadi kan tadi udah ada pemaparan kan dari dua narasumber mengenai protap ini secara historis. Atau mungkin sebenarnya buat kita ya, pemuda-pemuda apalagi yang berasal dari memang protap 5 kabupaten yang sudah udah dibuat namakan. Mungkin seperti keluhan orang abang-abang ini kan, kita sebagai pemuda gak ada generasinya kan untuk menyuarakan hal-hal ini, karena ini memang udah proses yang sudah lama, cuma udah 12 tahun gak ada hasil, tapi gak ada yang menyuarakan. Mungkin dari orang-orang abang ini pun melihat generasi muda sekarang jenuh gitu. Jadi biar enak acara diskusi kita ini, bolehlah sambil sharing-sharing, tanya-tanya ya Bang, biar lebih aktif, biar diskusinya lebih hidup gitu. Jadi buat kawan-kawan yang ingin memberikan, mengajukan pertanyaan, aku rasa banyak pertanyaan ya kan, karena luas masalah diskusi kita ini. Jadi buat kawan-kawan yang mau bertanya, silakan angkat tangan kanan. Jangan kanan, kiri juga boleh. Kiri boleh kiri. Oh, ya Bang. Terus pakai mic, pakai suara aja, besarnya suara. Terkait dengan protap ini, saya dengan kawan Mangapul ini pertama kali pasca kejadian ketemu di BBI. Masih di Pringgan itu, sama Bang Sahur dulu. Betul ya kawan? Tapi kalau menyangkut suara bola Basogi, kalau dari saya kan udah usang bicara Tapanuli ini. Udah usang. Pertama dari segi redaksi dah dulu udah usang, udah bos orang Tapanuli. Jadi kalau mau diganti pun namanya Provinsi Batak aja sekalian, hitam putihnya jelas. Kalau mau bicara, jadi kalau mau bicara Provinsi Tapanuli aku nggak doyan. Nah, aku lebih sering bicara Provinsi Batak ya kan. Terus terkait dengan hari ini Bang, dengan ya, karena kita record. Hah? Pakai mic kalau bisa. Oh ya. Biar tambah keras suaramu. Kalau terkait dengan Mama dia mah mulu siga-siga doa. Rudut. Jadi saya pun datang pun yang sengaja untuk memanaskan mesin ini ya, bicara Provinsi Tapanuli, Provinsi Batak, nggak Tapanuli. Tapi karena kawan saya tadi Mangapul masih tetap dengan tatapnya ya kan. Nah, jadi hari ini memang nggak ada yang serius tokoh-tokoh masyarakat Batak di Jakarta itu maupun di luar negeri tentang kemajuan ini. Terbukti, ya kan? Kalau Tara bisa kau pikir jadi provinsi 2012, pasca 2009 Februari kan nggak lagi nih. Tambah lagi, dari tadi aku dengar dulu dari Bung ini juga nggak disampaikan pula hitungan politiknya misalnya kan, bahwasanya kalau harapan kita Jokowi pun mau mengapakan inilah, mengeluarkan Provinsi Batak ini gitu. Tapi Jokowi pun hitung-hitungan politik juga, suara dia besar di Sumatera Utara. Itu dari kawasan sana semua, 99%, 93%, 92%. Gitu. Jadi nggak strategis. Nah tinggal
kita yang masih sadar dan waras, kalaupun pemerintah punya, ya kita berpartisipasi dalam proses itu, gitu loh. Artinya kita duduk di sini pun jangan jadi objek, gitu loh. Klaim, lapor, tapi betul-betul pelaku. Soal TPL, sampai detik ini kalau ada, saya udah berapa kali nomor 1 mencatat agar TPL itu cabut dari Tanah Batak itu. Karena secara pribadi aku ambil, saudaraku ada yang meninggal. Kan begitu. Waktu main nama Brimob, kan begitu. Tapi hari ini kan lupa itu. Banyak aktivis bangga kali masuk kerja di TPL. Saya pernah jatah dari GME ini, saya diminta sama Juanda Panjaitan. Masuklah kau, kata. Lah, enggak boleh. Pula orang, tapi hari ini banyak anak GME ini ada di aku sekarang masuk situ bangga. Boy. Si Heyang ini nak pikir, oh tuh mau nak pikir. Tapi apa boleh buat, salah jawab juga. Salah satu seniornya nggak menceritakan secara kelam itu kan. Ya jawab. Tapi bicara TPL memang kok bisa lupa juga sama AKBP. Restu terakhir itu AKBP. Antara transisi Epursa AKBP GMH ya ada kan. Sinababan, Saud Albert Erens. Nah, kan begitu nih. Tapi kira-kira gitulah nanti pemantik apa kita ini ngomong benda. Demikian. Oke, makasih kepada abang apa ya, Bang? Bang Torus. Oh, Bang Torus. Makasih tadi ada masukan dari Bang Torus bahwasanya bukan protap lagi tapi Provinsi Batak. Cuma kan Bang sekarang udah banyak isu juga, banyak yang mengeluarkan kayak udah Batak ini kan ada beberapa jenis.